Ya, sekarang hari ini saya akan ngevlog tentang kegiatan saya sehari-hari. Ini servis lampu punya saya. Kalau saya sehari-hari kadang kalau nggak jualan ikan ya servis lampu. Di tempat saya apa ala kadarnya apa adanya seperti ini. Ya, sekalian saya akan mengasih tutorial tentang pemasangan transistor. Tutorial tentang pemasangan transistor. Tempat saya pinggir jalan. Tempat saya ini seperti ini. Yang apa adanya seperti ini, berantakan. Jadi ya maklum, ini peralatan saya tentang untuk menyervis lampu. Ini contoh bahan yang saya kasih tahu akan mengganti cara transistor. Ini yang rusak transistor ya. Kalau ini termasuk mesin digital, soalnya pakai resistor SMD, bukan analog. Ini rusak transistornya. Dua-duanya rusak. Ini alat, ini transistor sama resistornya. Kalau resistor saya pakai ukuran 15 ohm SMD sama 10 ohm SMD. Ini ukurannya, lihat. Baik, sekarang saya akan mencopot transistor yang rusak. Ya, yang harus kalian ingat, jangan sampai jalur-jalur PCB jangan sampai terlepas. Jadi harus hati-hati untuk melepas transistornya. Hati-hati banget. Makanya saya seperti ini karena takut rusak jalurnya. Kalau rusak ya susah lagi ntar ya. Terus penuh kesabaran, ini transistor yang rusak. Terus saya buang. Ya, sedikit saya tambahan. Kalau nggak ada transistor yang seperti saya 13003 juga bisa, 13 transistor yang 13002 juga bisa untuk pemasangannya. Ini tanpa skip, ini real, video real. Video real. Video nyata tanpa skip. Tapi kalau diterusin panjang video ini, jadi saya potong-potong dikit. Ya, terus sekarang saya lagi melepas resistor SMD. Terus juga resistor SMD itu harus juga hati-hati, soalnya sangat keras sekali untuk melepasnya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai jalur PCB terkelupas atau lepas. Harus penuh kesabaran. Video ini panjang, jadi saya potong dikit, potong sedikit. Ya, sedikit
kasih tambahan untuk pemasangan resistor dan transistor harus dibersihkan dulu, sisa-sisa timah harus dirapikan dulu, baru ntar pemasangan resistor sama transistornya. Dirapikan dulu jalurnya, dibersihkan sebersih mungkin. Kalau bisa pakai thinner A, thinner super, atau pakai bensin juga bisa. Ya, saya tambahkan lagi, ini yang rusak juga elko nya agak kembung, jadi mohon maaf, lupa kalau elko ini kembung, jadi harus diganti. Ini sudah mulai mau pemasangan transistornya sama resistornya. Sedikit tambahan tentang mengenai transistor ini, kalian harus memasang, jangan sampai salah tentang basis, emitor, kolektor. Itu yang penting. Kalau sedikit salah sama basis sama emitor, salah pemasangannya, bisa-bisa mesin ini terbakar. Ini kata orang Jawa, kok obong kabeh. Jadi harus hati-hati, harus memahami tentang jalur basis, emitornya dan kolektornya, harus dicek pakai avometer. Ini lagi ngecek basis sama emitornya. Jangan sampai salah, jangan sampai terbalik. Intinya gitu, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, yaudah terbakar, hangus. Kalau untuk bisa memahami basis, emitor, kolektor, ntar kapan-kapan saya kasih tutorial tentang video basis, emitor, dan kolektornya. Ntar saya kasih, ini hanya pemasangan review dulu tentang pemasangan mesin transistor. Ya, sekarang saya akan memasang transistornya. Ini saya pakai fluk ori, fluk yang ori ya, jangan yang abal-abal, ori. Soalnya kenapa? Kalau fluk ori sama yang abal-abal beda. Ini untuk pemasangan resistornya dulu, resistor SMD nya dulu, sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak fluknya, sedikit aja. Pasang, jangan terlalu banyak, pokoknya sedikit juga cukup. Pemasangan SMD nya, resistor SMD nya sedikit aja, kasih fluk. Ini sekarang saya memasang resistornya dulu, harus penuh hati-hati, soalnya kecil banget, kayak semut kecil. Jangan sampai salah pemasangan resistornya juga, basis dan emitornya. Biasa rata-rata kalau basis itu pakai 15 ohm, untuk emitornya sendiri itu 10 ohm kalau rata-rata lampu. Ini sudah mulai saya memasang resistornya. Kalau kalian masangnya susah, satu-satu aja dulu, sebelah kanan dulu apa sebelah kiri dulu yang dipasang. Kasih timah sedikit, halus rata sampai merata, matang lah. Kalau sampai matang timahnya, biar enggak oklak-aklik kata orang Jawa. Ini udah mulai saya, IC-nya lama. Kalau pemasangan resistor tempel sama buat video itu lama, durasinya lama, panjang.
mungkin setengah jam kalau bikin video, soalnya kan megang alat sampai saat ngomong ini apa gitu, jadi lama. Sebenarnya sih paling lama saya sendiri kalau memasang kerusakan resistor dan transistornya, paling lama itu saya sendiri 15 menit itu udah selesai. 10 menit 15 menit itu udah selesai, satu persatu dulu, jangan sampai salah pemasangan basis dan emitornya untuk kaki transistornya. Jadi harus jeli untuk pemasangan jalur basis dan emitornya. Jadi mohon maaf video saya agak buram, soalnya lampunya belum dinyalain jadi agak buram. Ya, terus kalau udah pemasangan resistornya, kalian dicek sama AVO, ya, sama AVO, ingat-ingat sama AVO. Ini saya mau ngecek udah nyatu apa enggak, maksudnya udah nyatu apa enggak kaki-kakinya ini, kaki resistornya ini. Kalau di resistor gerak semua, berarti resistor itu udah nyatu sama timah. Terus dilanjut pasang transistornya. Ini saya mau mulai pemasangan transistornya. Jangan sampai salah, basis, emitor, dan kolektor. Biasanya kalau di tengah itu kolektor, kalau yang di kanan itu basis, kalau yang di kiri itu kolektor. Jangan sampai salah menentukan basis, kolektor, emitor. Itu yang penting. Masang transistornya jangan sampai terbalik. Iya, udah mulai pemasangan transistornya. Lihat, dilihat, pokoknya jangan di skip. Kalau lampu kalian mau nyala, jangan di skip. Ya, untuk penyolderan transistornya sendiri itu harus matang, benar-benar matang ya. Maksudnya matang itu timahnya itu harus rapi, terus juga matang. Makanya saya kasih flux ori itu biar matang timahnya. Ini terus kaki-kaki basis, kolektor, dan emitor jangan sampai timah mengenai salah satu kakinya. Jadi harus benar-benar kalian harus rapi lah gitu. Kata orang Jawa rapi, ya kata bahasa Indonesia juga rapi. Jangan mengenai salah satu kakinya kalau nimah, soalnya jaraknya sangat tipis basis, kolektor, dan emitornya. Jangan sampai kalian mengenai salah satu kakinya. Ya, sekarang sudah selesai untuk pemasangan transistor dan resistornya. Jangan lupa untuk dibersihkan, sama saja dengan thinner dan bensin juga bisa. Kita dicek dulu apa ada yang konslet apa enggak, mulai jalur AC. Maksudnya jalur AC itu min plusnya dari PLN. Kalau dari jalur PLN nya nggak ada yang nyatu, berarti pemasangan
transistor sama resistornya berhasil, jadi nggak ada yang konslet. Habis ini saya coba untuk mesin, percobaan mesin berhasil apa tidak. Sedikit tambahan, ini elko nya juga rusak, jadi saya ganti, tapi saya skip. Ini bukan skip video yang mesin lampu yang sudah jadi, ini rusak, cuman saya review, nggak saya potong videonya gitu, jadi nggak saya kasih tahu. Ntar saya kapan-kapan saya bikin video lagi tentang pemasangan elko, mengenai min dan plusnya elko. Ini saya mau mencoba lampunya menyala apa enggak, berhasil apa enggak. Ini yang sangat menandakan. Kalau salah salah sedikit aja ini mesin ini terbakar. Ya, sekarang saya mau mencoba mesinnya nyala apa enggak. Risiko kalau nggak nyala terbakar ini. Lihat teman-teman baik-baik, menyala apa enggak. Oh, ternyata menyala. Berarti pemasangan transistor sama resistornya berhasil. Lihat video ini baik-baik, amatin. Ini video nyata, bukan video real-realan, sikap-sikap ini nyata, liatin. Ini berhasil. Ini berhasil, lihat. Saya coba lagi, liatin. Ini berhasil menyala.